Baik teman-teman, kita melanjutkan materi kita sebelumnya tentang konsep asam dan basa ya. Kali ini kita akan belajar menghitung pH larutan asam dan basa. Ini masih materi kimia kelas 11 semester 2 ya. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk, kita masuk ke video berikut. Nah, kita akan belajar bagaimana menghitung pH larutan asam ya. Kita fokus ke asam dulu karena prinsipnya nanti basa pun sama. Seperti yang kita tahu teman-teman, asam itu ada asam kuat, ada asam lemah. Yang membedakan adalah dari kemampuan dalam hal dia untuk terionisasi. Kalau asam kuat itu mengion sempurna sehingga pH larutan dapat ditentukan jika konsentrasi asamnya diketahui ya. Kita gunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikali valensi asam ya. Molaritas dikali valensi asam. Ya. Nah, kemudian kalau asam lemah ya, konsentrasi ion H+-nya hanya dapat ditentukan jika derajat ionisasi atau tetapan ionisasi asamnya diketahui. Jadi cirinya kalau dia itu asam lemah mempunyai nilai Ka. Kalau dia kuat itu tidak ada Ka ya. Dalam soal seperti itu. Sehingga persamaannya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali dengan M. Seperti itu. Jadi kalau yang kuat itu tidak pakai akar, kalau yang lemah menggunakan akar Ka ya. Baik, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke latihan soal 1 ya. Di sini ada keterangan pH larutan asam itu berkisar di antara 0 sampai dengan 7 ya. Baik, kita lihat hitung pH larutan berikut. HCl 0,1 molar. Nah, ini 0,1 m ini adalah konsentrasi ya. Oke, kita coba jawab. HCl 0,1 molar. Pertama kita uraikan dulu. HCl terurai atau terion menjadi H+ tambah Cl-. Nah, menurut Arrhenius yang mempengaruhi harga pH adalah ion H+ ya. Jadi kalau konsentrasi HCl 0,1 molar, H+-nya pun 0,1 molar. Nah, yang berpengaruh terhadap konsentrasi pH atau asam itu adalah konsentrasi H+ yang ini ya. Oke. Sehingga kita tahu rumus pH untuk asam kuat itu adalah konsentrasi H+ sama dengan M dikali valensi asam. Kita lanjutkan. Berarti konsentrasi H+ sama dengan 1. Nah, apa itu 1? Ini adalah valensi asam. Dari mana 1? Karena HCl itu valensi H+-nya 1. Kalau di sini ada angka 2, 2H+ berarti valensinya 2. Karena di sini kebetulan valensinya 1, maka ini adalah 1. 1 dikali konsentrasinya berapa? 0,1 M. Hasilnya adalah 0,1. Kalau kita buat jadi bilangan baku, jadi 10 pangkat min 1 M. Nah, ini adalah konsentrasi H+. Terus pH-nya berapa? pH-nya berarti negatif log dari 10 pangkat min 1. Berapa hasilnya? 1. Maka pH-nya adalah 1. Berarti HCl termasuk dalam zat asam karena dia rentang pH-nya di antara 0 sampai dengan 7 ya. Oke, itu contoh pertama teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa. Yang kedua, hitung pH larutan berikut. H2SO4 dengan konsentrasi 0,05 molar. Dengan cara yang sama, kita uraikan H2SO4 itu menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Nah, teman-teman, 2 ini dari mana? Ini adalah dari valensinya si H2 ya. Jadi secara mudah kalau di sini H3 berarti di sini 3H+. Kalau H2 berarti 2H+. Oke. Sehingga ini
H plusnya bervalensi 2. Kita masukkan ke rumus 2 ya. Jadi valensinya 2 dikali konsentrasinya. Konsentrasinya 0,05, berarti 2 dikali 0,05 hasilnya 10 pangkat min 1 molar. Cara ngitung pH-nya gimana? Sama seperti tadi. Berarti ini asam kuat. Maka pH-nya adalah min log 10 pangkat min 1, sehingga pH-nya juga 1. Ya. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh terakhir. Ya, latihan soal ketiga. Hitung pH larutan berikut. CH3COH 0,1 molar, Ka-nya 10 pangkat min 5. Nah, ingat teman-teman, kalau di dalam keterangan itu diberikan Ka, kita harus curiga bahwa dia itu adalah asam lemak, ya. Karena kalau yang kuat itu jarang diberikan nilai Ka, ya. Bahkan tidak ada. Nah, jadi ini diberikan nilai Ka, berarti dia itu adalah asam lemak. Oke, kita jawab. Nah, CH3COH kita uraikan jadi H plus tambah CH3COO min, ya kan? Yang berpengaruh terhadap pH itu tetap adalah ion H plus, ya. Nah, bagaimana cara menghitung ion H plusnya? Apakah sama dengan asam kuat? Ini ada perbedaan, ya. Kalau untuk menghitung rumus H plus dalam asam lemah, gunakan akar. Nah, ini, ya. Konsentrasi H plus sama dengan akar dari Ka dikali molaritasnya. Ini sebetulnya akarnya nyambung di sini ya. Jadi di dalam akar semua. Baik, kita lanjutkan. Berarti, nah ini adalah asam lemah. Konsentrasi H plus sama dengan akar, ini panjang akarnya sampai sini. 10 pangkat min 5 itu nilai Ka-nya dalam soal, dikali 10 pangkat min 1. Siapa 10 pangkat min 1? Molaritasnya. Ya, molaritas jadi CH3COH. Jadi kalau dijumlahkan 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 6. Nah, ini masih dalam akar teman-teman. Bagaimana akarnya dibuka menjadi H plusnya 10 pangkat min 3 ya. Jadi sebetulnya akarnya ini dibuka, jadi pH-nya adalah 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya adalah 3. Oke. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Ini cara menghitung pH untuk asam lemak. Jadi harus bisa dibedakan dalam penggunaan rumusnya. Halo sahabat Ukren, kita lanjutkan ya, teman-teman, ke contoh soal bagaimana menghitung pH larutan basa. Ya, pH larutan basa itu berkisar antara 7 sampai dengan 14. Oke, kita lihat. Ini latihan soalnya ya. Hitung pH larutan berikut. NaOH 0,1 molar. Suaranya ada-ada aja ya. Baik, kita jawab. NaOH 0,1 molar. Kita tahu NaOH itu adalah basa kuat, teman-teman. Ya, sama seperti tadi dalam contoh asam kuat, kita uraikan dulu. NaOH terurai menjadi Na plus tambah OH min. Ingat, dalam teori Arrhenius yang mempengaruhi pH adalah H plus atau OH min, ya kan? Karena kalau H plus asam, kalau OH min basa. Oke. Nah, kalau 0,1 molar konsentrasi NaOH-nya, maka konsentrasi OH minnya pun 0,1 molar. Sehingga kita tahu bahwa dia basa kuat, kita langsung masuk ke konsentrasi OH min sama dengan 1. Satunya apa? Valensi OH min. Nah, jadi koefisien OH minnya 1, maka di sini 1. Dikali 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Sehingga kita dapatkan POH. Nah, teman-teman jangan langsung pH. Tapi karena dia OH, maka POH dulu. POH-nya adalah min log dari 10 pangkat min 1. Sehingga kita dapatkan POH-nya 1. Apakah sudah menjawab soal? Belum, karena yang ditanya adalah pH. Maka kita masuk ke persamaan POH ditambah pH itu totalnya adalah 14. Kalau POH-nya sudah ketahuan 1, maka pH-nya kita bisa hitung, yaitu 13 ya. Tara. Itu ya contoh perhitungan pH dalam larutan basa kuat. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang terakhir,
ya. Hitung pH larutan berikut. NH4OH 0,1 molar, Kb-nya 10⁻⁵. Nah, ingat ada Kb, berarti ini adalah basa lemah, teman-teman. Jadi NH4OH itu atau suka disebut NH3, dia adalah basa lemah. Sehingga kita bisa hitung pH-nya. NH4OH diuraikan jadi NH4+ dan OH-. Ingat, yang mempengaruhi pH itu adalah konsentrasi OH-. Kita masuk ke persamaan. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau untuk basa lemah itu menggunakan akar ya. Tidak seperti tadi langsung. Ini pakai akar Kb. Kb itu ini dikali dengan molaritas. Molaritasnya itu mana? Ini ya, seperti itu. Tinggal kita masukkan. Ya, karena dia basa lemah, maka konsentrasi OH- sama dengan akar dari 10⁻⁵, nilai Kb-nya dikali 10⁻⁻⁴. Sehingga didapatkan akar 10⁻⁻⁶. Kalau akarnya kita buka, jadi OH-nya 10⁻⁻3. Maka pOH-nya, nah ingat jangan langsung terburu-buru pH ya. Karena ini OH, maka pOH dulu. pOH-nya adalah min log 10⁻⁻3. Sehingga kita dapatkan pOH-nya 3. Nah, sudah menjawab soal belum? Belum. Yang ditanyakan pH, maka kita tinggal hitung. pH-nya sama dengan 11. Dari mana 11? Ya, teman-teman sudah tahu. 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Begitu ya. Semoga bisa lebih paham. Nah, teman-teman nanti silahkan kerjakan latihan yang diberikan oleh guru kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.